Siang semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan dan penggunaan iptek pada masa kini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuniasi Adelina Simanjuntak dan teman-teman saya Eva Panjaitan, Rahel Sulitora, Andika Manalu, Syarif Hidayah. Sebelum kami menjelaskan tentang perkembangan dan penggunaan iptek pada masa kini, kami akan menampilkan ide kami terlebih dahulu. Iptek, Maju terus, jangan berhenti, inovasi, kreativitas tanpa batas, Indonesia jaya selalu. Sebagai seorang pelajar, sikap dan tanggung jawab saya dalam pengembangan dan penggunaan iptek pada masa kini yaitu kreatif dan inovatif. Dengan penggunaan teknologi pada masa sekarang dapat mempermudah saya untuk mengakses video pembelajaran dengan mudah dan mendapatkan informasi-informasi untuk menambah wawasan dalam berpikir saya. Sebagai seorang pelajar, sikap tanggung jawab saya dalam menghadapi perkembangan teknologi adalah menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab dengan menghormati hak cipta, menghindar dari informasi palsu atau hoaks, dan melindungi diri dari penyebaran virus dan malware. Sebagai seorang pelajar, sikap dan tanggung jawab saya terhadap perkembangan dan kemajuan iptek yaitu mengikuti ajang kompetensi sains atau teknologi untuk mengasah keterampilan, kemampuan, dan kreativitas dalam bidang iptek melalui ajang kompetensi. Beradaptasi dengan gaya hidup digital dan teknologi finansial seperti menggunakan e-wallet untuk melakukan transaksi digital dan mengelola keuangan sejak dini. Sebagai pelajar, kita harus aktif dalam proyek penelitian atau pengembangan teknologi. Misalnya, kita bergabung dalam organisasi atau kelompok studi yang berfokus pada inovasi iptek di lingkungan sekolah. Beradaptasi dengan sistem pendidikan digital untuk mengikuti kelas daring atau bimbingan belajar online untuk belajar keterampilan baru. Saya memilih sikap nomor 3. Mengapa saya memilih sikap nomor 3? Kita harus selektif dalam pengembangan iptek pada masa kini, yaitu kita dapat mengambil manfaatnya. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam penggunaan iptek pada masa kini, yaitu menggunakan sebagai media pembelajaran dan menghindari dampak negatifnya. Di mana dampak negatifnya yaitu menghindari berita hoaks yang beredar pada saat ini. Untuk menghindari berita hoaks yang beredar pada saat ini, kita dapat mengakses informasi yang kita terpercaya di lembaga-lembaga yang sudah resmi. Saya memilih sikap selektif alternatif ketiga karena dengan memaksimalkan manfaat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Juga dengan meminimalkan dampak negatif, kita dapat terhindar dari pengaruh buruk seperti informasi palsu dan kecanduan. Saya memilih bersikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek karena dapat digunakan dalam bidang pendidikan. Dengan begitu, kita dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dengan lebih mudah, asal kita tidak terlalu berkegantungan terhadap kemajuan iptek tersebut. Bersikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek berarti memilih yang bermanfaat dan menghindari yang merugikan. Dengan begitu, kita dapat menikmati kemajuan iptek tanpa kehilangan moral. Kita harus bersikap selektif dalam memanfaatkan teknologi agar dapat menggunakannya secara optimal tanpa terjerumus dalam dampak negatifnya. Oleh karena itu, kita perlu bersikap bijak, kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam penggunaan iptek. Sikap selektif terhadap pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan berarti menerima inovasi yang bermanfaat dan aman sambil menghindari atau belum terbukti efektif. Sekian dan terima kasih.